Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas besar perancangan daerah kelas E yang disusun oleh yang pertama Arif Ranggapuda dengan NIM 1951125, kemudian Renaldi Dimas Kurniawan dengan NIM 1951136, dan yang terakhir Muhammad Haspan Prajadipta dengan NIM 1951152. Yang pertama, saya akan jelaskan tentang analisis hidrologi. Yang pertama, kita mulai dengan catchment area. Catchment area adalah daerah yang perlu dilindungi keberadaannya di alam karena merupakan daerah yang dapat difungsikan sebagai penyimpanan cadangan air tanah. Pada umumnya terdapat pada sekitar das atau daerah aliran sungai. Delineasi das merupakan batas daerah aliran sungai, adalah proses penentuan sebuah area berkontribusi mengalirkan curah hujan input menjadi aliran permukaan pada satu titik keluaran outlet. Model elevasi digital dam digunakan sebagai sumber data pada proses delineasi pada secara otomatis. Ini merupakan daerah catchment dari Mumurejo yang kita buat. Pertama-tama kita menentukan titik yang telah diberikan, yaitu koordinat X dan Y, kita dapatkan di lingkaran merah yang besar. Kemudian kita mencari di titik-titik terdekat yang berwarna merah kecil itu, kemudian kita sambungkan menjadi satu kesatuan, dan kita menemukan aliran sungai terpanjang. Data yang dapat dari DAS itu adalah yang pertama nama embung, nomor jauh, kemudian koordinat embung yaitu koordinat X dan Y, dan luasan catchment area yaitu kita dapatkan 18,3 km. Kemudian panjang sungai terpanjang yaitu 2.623 meter. Kemudian elevasi tertinggi kita dapatkan 3.340,5 meter di atas permukaan laut, dan elevasi outlet 284 meter di atas permukaan laut. Kemudian hidrograf satuan sintetik SCS merupakan hidrograf tak berdimensi yang dikembangkan dari analisis sejumlah besaran satuan dari data lapangan dengan berbagai ukuran das dan lokasi berbeda. Berikut ini merupakan rumus yang digunakan untuk menentukan hidrograf sintetik SCS. Berikut ini merupakan hidrograf satuan sintetik SCS dari kelompok kami. Yang pertama, nilai T per TP itu merupakan ketentuan yang kami dapatkan. Kemudian nilai Q per KP juga ketentuan yang kami dapatkan dari buku. Dan nilai T itu kita dapatkan dari nilai T per TP dibagi dengan nilai TP. Kemudian nilai Q itu kita dapatkan dari nilai Q per KP dibagi dengan KP. Kemudian nilai V. Nilai V itu kita dapatkan dari nilai Q dikali dengan 3.600. Dan nilai Q terkoreksi kita dapatkan dari nilai Q dikali dengan RE. Kemudian nilai V terkoreksi kita dapatkan dari nilai Q terkoreksi dikali 3.600. Jadi yang pertama total dari nilai V itu adalah
1857. Kemudian nilai total itu di ganti satuan jadi kilometer kubik. Kemudian nilai V per A itu eh, nilai total dibagi dengan luas, dan nilai RE didapatkan dari nilai V per A dikali dengan 10 pangkat 6. Kita dapatkan 10,19 mm. Sedangkan untuk fitur koreksinya, kita dapatkan nilai total dari fitur koreksi itu sebesar 18.929,46, dan nilai V per A-nya itu kita dapatkan 0,00001, sedangkan nilai RE-nya 1. Karena RE terkoreksi nilai 1, maka perhitungan sudah benar. Kemudian ini merupakan grafik fitur kesatuan sintetik SCS. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, maka diperoleh grafik hubungan antara waktu puncak dengan fitur terkoreksi. Itu sebagai berikut. Kemudian daerah tangkapan curah hujan maksimum. Data curah hujan Wonorejo itu kita dari data yang kita dapatkan adalah sebagai berikut. Nilai catchment area curah hujan harian dapat langsung diperoleh dari data curah hujan yang tersedia. Analisis curah hujan digunakan untuk menentukan nilai curah hujan rencana pada periode waktu tertentu. Curah hujan rencana dapat diperoleh dengan memilih data dari sebaran data yang tersedia yang mewakili sebaran data yang tersedia. Ada beberapa tipe distribusi dalam perjalanan seperti distribusi normal, distribusi normal, distribusi Laplacian tipe 3, distribusi Gumbel. Jenis distribusi yang akan digunakan tentunya berdasarkan hasil pengujian parameter statistik. Dan ini merupakan hasil perhitungan Gumbel yang kita hitung. Yang pertama, nilai IMAX itu merupakan dari data hujan yang tadi kita dapatkan. Yang pertama itu adalah nilai IMAX, yaitu dikurangin dengan nilai QRT, yaitu kira rata yang kita dapatkan, yaitu 92,43. Kemudian hitungan selanjutnya adalah dari nilai I dikurangi IRT itu dipangkatkan 2, dan hitungan selanjutnya dipangkatkan 3 dan dipangkatkan 4. Kemudian kita mendapatkan jumlah dari masing-masing hitungan dari IRT hingga IRT pangkat 4 dan nilai standar defisiasinya. Nilai standar defisiasi tersebut kita dapatkan dari masing-masing, yaitu 2,31, 611, 29.716 hingga 10 hingga kemudian dari hasil perhitungan metode Gumbel kita dapatkan parameter statistik hujan. Kita dapatkan GRT-nya yaitu 92,43, standar defisiasinya yaitu 22,31. Kemudian nilai CV 0,24, nilai CS minus 0,70, kemudian nilai CK-nya 3,17, dan nilai A-nya minus 7.747. Kemudian menentukan tipe distribusi. Dalam statistik terdapat beberapa jenis barang distribusi. Di antaranya yang sering digunakan dalam hidrologi adalah distribusi Gumbel, distribusi normal, distribusi normal, distribusi ketiga.
Persyaratan untuk metode penyebaran ini kita dapatkan berdasarkan perbandingan hasil perhitungan dan syarat tabel di atas, maka jenis distribusi yang memenuhi standar adalah distribusi Gumbel. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, kemudian ada pengujian C kuadrat. Nah, pengujian C kuadrat ini berfungsi untuk mengujikan kecocokan distribusi yang dipilih dengan distribusi empirisnya. Uji kecocokan ini diperlukan untuk mengetahui kesesuaian curah hujan yang ada dengan jenis distribusi yang dipilih. Pengujian ini menggunakan parameter X pangkat 2 yang dihitung dengan rumus X pangkat 2 sama dengan sigma dari N sama dengan 1, atau nilai frekuensi dikurangin dari nilai BF pangkat 2 per nilai frekuensi yang diharapkan. Hingga keterangannya yaitu X kuadrat sebagai harga C kuadrat, N-nya sebagai jumlah subkelompok, F-nya sebagai frekuensi yang terbaca pada kelas yang sama, EF-nya sebagai frekuensi yang diharapkan sesuai pembagian kelasnya. Lalu nilai X kuadrat tadi yang telah diperoleh harus lebih kecil dari nilai X kuadrat CR atau nilai kritisnya. Untuk suatu derajat nyata tertentu yang sering diambil 5% derajat kebebasan dihitung dengan persamaan EF sama dengan jumlah data yang diharapkan, OF dan jumlah data yang terjadi, alfa dengan 0,05 dan DK atau di bisa dijabarkan dengan nilai K dikurangin P plus 1 sama dengan 2, di mana DK tersebut adalah derajat kebebasan, nilai K adalah banyaknya kelas, dan nilai P itu adalah nilai jumlah parameter. Lalu untuk perhitungan nilai C kuadrat yang kita dapatkan, jumlah kelas yang telah kita dapatkan dengan rumus 1 plus 3,322 log N sebesar 5,260 diambil nilai 5 kelas karena mendekati 5. Sehingga nilai yang kita dapatkan tuh intervalnya 5. Di angka yang telah kita dapatkan. Untuk nilai derajat kebebasannya dapat dengan rumusnya tadi sebesar 2,2 dan nilai frekuensi yang diharapkan sesuai pembagian kelasnya atau EF didapatkan sebesar 4,2. Hingga nilai yang kami dapatkan itu nilai kritisnya sebesar 13,815. Untuk kuadrat yang hasil perhitungan kami sebesar 11,43 dan sehingga memenuhi syarat dapat diterima karena C kritis lebih besar daripada C kuadrat terhitung. Ini merupakan data-data yang kami hitung. Lalu kesimpulannya dengan demikian diperoleh nilai C kuadrat yang terhitung sebesar 11,43, di mana nilai C kritis harus lebih besar daripada C kuadrat terhitung. Maka 13,40 dari nilai kritis yang telah ada lebih besar daripada nilai kuadrat yang terhitung kami sebesar 19,43. Artinya analisa distribusi dapat diterima. Untuk selanjutnya ada pengujian Smirnov-Kolmogorov. Nah, di pengujian ini bisa disebut juga dengan uji kompatibilitas non-parametrik karena penggunaan tidak menggunakan fungsi distribusi tertentu, melainkan dengan mengamati kurva dan pengambilan data kertas probabilitas. Dari gambar berikut ini diperoleh jarak simpangan untuk setiap data dari penyimpangan jarak terbesar atau bisa disebut dengan delta max dengan probabilitas mendapatkan nilai yang lebih kecil dari nilai kritis atau delta CL. Ini grafik dari hubungan probabilitas dengan log intensitas hujan. Nah, untuk prosedur tes Smirnov-Kolmogorov dari curah hujan harian maksimum, yang pertama kita mengurutkan dari data yang terbesar hingga yang terkecil, dilihat dari tabel tersebut. Kita urutkan dari yang besar ke terkecil, hingga ambil contoh perhitungan dengan nilai curah hujan XI yang pertama pada tahun 1993 sebesar
143,8, sehingga nilai probabilitasnya dikali dengan 100% dikali dengan M per N plus 1 sama dengan sebesar 4,3%. Sehingga nilai ln-nya bisa kami dapatkan sebesar min 2,33 dengan nilai kritis yang pada tabel 2.16 dan ditentukan sebesar Dmax 0,073 dengan nilai D kritis sebesar 0,28. Sehingga data yang kami simpulkan itu dapat diterima. Nah, untuk dari data di samping dapat didapatkan nilai delta max-nya sebesar 0,073 dengan mengambil nilai terbesar dari tabel kolom data dan didapatkan delta kritis dengan nilai delta kritis sebesar 0,286 dengan ketentuan yang tertera dalam tabel 2.16 ini dari sumber Suwarno 1995. Mencari nilai case study kita menggunakan tabel ini yaitu dengan menentukan titik temu antara simple S Z dengan level of S ignificance S sample S size yang kami miliki yaitu sebanyak 21 data. Ini dari 21 data sehingga dapat didapatkan nilai sebesar 0,286 atau di antara ini hasil perhitungan pada gambar tabel kalau digrafikan seperti ini dengan jumlah data yang sebanyak 21 dengan nilai delta max sebesar 0,7 dan nilai kritis sebesar 0,286. Sehingga dari pengujian kecocokan penyebaran distribusi log perform 3 dapat diterima. Untuk selanjutnya ada alternating log method atau bisa disebut juga dengan ABM adalah cara sederhana untuk membuat hitograf rencana dari kurva IDF. Hitograf rencana yang dihasilkan oleh metode ini yaitu hujan yang terjadi dalam rangkaian interval waktu yang berurutan dengan durasi delta T selama waktu TD sama dengan N dikali delta T. Nah, untuk parameter statistik analisis frekuensinya, kami memakai rumus Australian rainfall atau runoff atau bisa disebut juga dengan ARR dengan rumus TC sama dengan 0,76 dikali A pangkat 0,38 di mana A-nya sebagai luas dari gas kami. Sehingga yang dari perhitungan tersebut kita mendapatkan nilai DD sama dengan 2,32 dan dibulatkan menjadi 2 sehingga kami memakai waktu 2 jam. Untuk R sendiri kami memakai nilai dari nilai pertama dari kala ulang tahun kedua dan seterusnya. Sehingga kami mendapatkan nilai hitograf sebesar untuk 1 jamnya sebesar 2,45% dan sebesar 19,65 dan pada jam kedua 79,55 dengan 76,46 mm. Sehingga jika mengeceknya kami menjumlahkannya agar mengecek hasilnya benar atau tidak. Sehingga ini dapat dilihat untuk pada grafik kalau ulang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, 50 dan 100 tahun. Untuk perhitungannya pada jam pertama untuk mencari TD tadi dengan menggunakan rumus runoff atau ARR tadi sehingga mendapatkan 2,3234. Untuk RE-nya sebesar 96,1, delta T 1 jam. Untuk rumus LT sendiri R dibagi 24 dikali TD per 1 pangkat 0,67 hingga mendapatkan nilai 33,6728 per jam. Untuk rumus LT TD sendiri yaitu 1 dikali LT. Untuk rumus PT sendiri yaitu rumus LTTD dibagi dengan angka 42,3272 dikali 100 sehingga mendapatkan nilai sebesar 79,3. Untuk hitografnya yaitu dibagi 100 sehingga mendapatkan nilai 20,44,3
dengan nilai nya sebesar 19,65. Perhitungan kedua dan seterusnya yaitu perhitungannya sama, jadi sehingga ada di data-data sebelumnya. Untuk mencari debit yang berikutnya ada debit aliran dasar sungai atau key base flow pada banjir rancangan. Kecepatan jaringan didapat kerapatan jaringan yaitu dengan rumus L per A, yaitu L-nya sebagai panjang das dan luas das, dan dihasilkan sebesar 2,62 bagi 18,929 dan didapatkan sebesar 0,14. Untuk key base flow-nya didapatkan sebesar 0,484 dan SN-nya besar 2. Nah, untuk data perhitungan T sama dengan 1 jam pada kala 5 tahun telah didapatkan POV total sebesar 75,125. Nah, ini rekap hasil perhitungan hidrograf kala ulang 5 tahun dan dapat disimpulkan pada grafik hidrograf banjir kala ulang 5 tahun. Untuk total maksimum berdasarkan tabel hidrograf banjir kala ulang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun hingga 100 tahun, yaitu sebesar 3,477 meter kubik per detik. Yang diambil dari tabel 1.17 hidrograf banjir kala ulang 5 tahun. Ini yang kami ambil sebagai contoh adalah hidrograf banjir kala ulang 5 tahun. Untuk rekap grafiknya, untuk kala ulang 2 tahun, 2 tahun, 5 tahun, dengan nilai total nilai maksimum Q-nya sebesar 28,66, 50 tahun sebesar 28,464, untuk 100 tahun sebesar 28,365. Selanjutnya analisis hidrolika. Analisis hidrolika bendung memiliki tujuan untuk merancang bangunan utama bendung yang meliputi tubuh bendung dan bangunan perlengkapnya. Analisis hidrolika bendung membutuhkan data-data yang didapat dari hasil analisis hidrologi berupa debit rancangan dan debit kebutuhan. Analisis hidrolika bendung dapat dikerjakan dengan menggunakan aplikasi ECRAS. Selanjutnya bisa dijelaskan dengan saudara Haspan. Untuk analisis hidrolika bendung menggunakan HECRAS, pertama itu membuat file HECRAS-nya dengan cara buka program HECRAS, terus dibuat foldernya, ditaruh di tempat masing-masing. Selanjutnya membuat file HECRAS baru dengan cara pilih new project dari menu file, terus ditaruh filenya. Lalu yang kedua, input data geometri sungai dengan cara menggambar alur sungai secara garis lurus di file geometrik data. Selanjutnya menginput data geometri sungai. Dengan cara menginputnya itu kita dapat dari data di AutoCAD yang telah diberi oleh Astos masing-masing. Terus menginput data debit yang kita dapat dari banjir kala ulang yang kami dari kelompok kami memakainya yang 5 tahun. Lalu menginput data aliran. Menginput data aliran ini pertama-tama kita pakai asumsi 0,001. Lanjut. Terus menginput data inline structure. Adapun parameter yang perlu dimasukkan yaitu river station atau letak bendungnya 457 meter, distance atau jarak bendung Z ke stasiun terdekat 2 meter, width tebal bendung 1 meter, wear koefisien bendung 2,6, stasiun dan elevasi stasiun merupakan ketinggian becu bendung yaitu 14 meter dengan elevasi 299,93 meter.
Nah, ini reverse stationnya itu 457 yang kita dapat dari data AutoCAD. Dan itu merupakan yang sebelah kanan, stasiun 14, elevasinya 299,93, dan yang ke 41,4, elevasinya 299,93. Dan di atasnya itu merupakan distance, jaraknya 2, tebalnya 1, dan koefisien wear-nya 2,6. Lalu yang keenam, analisis data-data yang telah dimasukkan. Kitaran. Dipencet ke compute, ntar akan keran sendiri. Nah, ini merupakan analisa hidrolika Sungai Murorejo kami. Lalu untuk hasil analisa hidrolika Sungai Murorejo, ini merupakan tabelnya. Dan selanjutnya untuk tampilan final di cross section. Ini contoh stasiun yang stasiun 0. Ini merupakan tampilan stasiun 0 dari kelompok Sungai Murorejo. Lalu untuk yang contoh stasiun yang ke-50. Untuk perhitungan tinggi muka air banjir di atas mercu dapat dilihat dari data Heklas dengan cara melihat debit ke 5, Q5 itu sama dengan 3,5 meter kubik per second. H muka air normal tinggi atau tinggi mercunya 300,564 meter. Untuk lebar bendungnya 27,4, G-nya 9,81, Q debit. Untuk mencari Q debit itu dengan cara Q per B, yaitu 3,5 dibagi 27. Untuk perhitungan dimensi mercu, perencanaan menggunakan mercu bulat yang memberikan keuntungan dapat mengurangi tinggi muka air hulu selama banjir. Jari-jari mercu bulat R untuk pasangan batu yang diplester beton ditentukan dengan persamaan sebagai berikut. R 0,1 dikurangi 0,7 kali H1. Diambilnya 0,6 karena berdasarkan Sungai Murorejo kami yang Q5 tahunnya kurang dari 200. R-nya jadi 0,6 dikali H1, 0,6 dikali 0,0787, didapatkan hasil 0,04723 meter. Untuk perencanaan kolam olah. Dalam perencanaan kolam olah dibutuhkan rumusnya itu untuk mencari delta Z yang pertama. Delta Z H kecil ditambah dengan Z, yaitu 1,71 ditambah dengan 1,29, jadinya 3 meter. Lalu yang kedua untuk mencari VU atau nilai kecepatan ultimate. VU itu rumusnya 2 dikali gravitasi dikali dengan setengah H1 tambah Z, diakarkan. Kita dapatkan 7,781. Lanjut. Ini merupakan perencanaan kolam olahnya. Untuk mencari nilai YU atau tinggi loncat air pada section U. YU-nya itu 1,11, yang dibagi dengan 7,78, didapat 0,142819 meter. Lalu untuk mencari nilai FRU atau fraud, rumusnya VU dibagi dengan gravitasi dikali YU diakarkan.
didapatkan hasil 6,57. Untuk menentukan tipe kolam olaknya, kita dapat angka prodik kita di antara 4,5 dan lebih besar dari 4,5 dan V-nya kurang dari 20 meter per second. Jadi yang kita pakai USBR-nya yaitu tipe 3. Lalu untuk mendesain Y2 dan panjang kolam olak, yang pertama mendesain Y2-nya yaitu dengan cara setengah dikali 1 ditambah 8 dikali Freud diakarkan, dikurangi 1 dikali YU, yaitu kita mendapatkan hasil 1,258 meter. Lalu untuk mencari panjang kolam olak LJ yaitu dengan cara 2,7 dikali Y2 dengan hasil 3,397 meter. Untuk mencari nilai N3-nya yaitu dengan cara YU dikali dengan 18 ditambah Freud dibagi dengan 18, yaitu mendapatkan hasil 0,19. Untuk LB-nya kita mendapatkan hasil 1,007 dari 0,8 dikali dengan YD. Untuk yang ke-8 mencari lebar dinding penahannya 0,2 dikali dengan N3 dapatkan hasil 0,0390. Lalu untuk mencari jarak cut block yaitu dengan cara setengah dikali YU yaitu 0,07141. Untuk jarak buffle block itu 0,375 dikali N3 mendapatkan hasil 0,07312 meter. Lalu menghitung tinggi muka air hulu dari lantai dasar ke daerah hilir dengan cara delta Z dijumlahkan dengan H didapatkan hasil 4,42. Untuk menghitung tinggi muka air di hilir yaitu dengan cara N ditambah WS2 hasilnya 3,5. Untuk beda tinggi muka airnya yaitu kita 0,92 meter. Ini merupakan gambaran kolam olak dari data embung kami. Elevasi tanggul rencana berdasarkan analisis hidrolika sungai menggunakan HECRAS didapatkan elevasi muka air, elevasi tanggul kanan dan elevasi tanggul kiri sesuai dengan stasiun yang tertulis pada tabel slide selanjutnya. Nah, ini merupakan tabel elevasi muka air dari data HECRAS. Kita sampai inline structure-nya. Ini merupakan tabel elevasi tanggul rencana freeboard 0,6 meter. Nah, lalu ini gambaran elevasi tanggul rencana. Lalu untuk tanggul rencana data-datanya itu Ki kami 25,77 Ki 5 tahun, B 27,4, D 50 0,33, P 24,11298, Ki 0,94051, F 1,01104 dan R 1,29. Untuk mencari KA, KP dan K air itu berdasarkan tabel faktor daya dukung Meyerhof. Selanjutnya ini lanjutan perhitungan tanggul rencana. Untuk tekanan lateral aktif yang pertama yaitu gamma dikali Z kali KA, yaitu mendapatkan hasil 79,5093. Lalu yang kedua min 2 kali C kali KA
didapatkan. Dapatkan hasil min 103,575. Lalu untuk gayanya itu setengah dikali sigma kali Z. Dapatkan 219,04. Lalu sigma dikali Z min 570,6987. Lalu dijumlahkan mendapatkan min 351,65. Untuk Y lengan terhadap titik A yaitu 1,67 dan 2,505. Untuk momennya P dikali Y, yang pertama 365,81 dan yang kedua min 1429,6. Lalu dijumlahkan didapatkan min 1063,78. Untuk yang tekanan lateral pasif sendiri, tekanan yang pertama itu 47,07, yang kedua 99,95 dan yang ketiga 119,13. Untuk gayanya 129,69 yang pertama, yang kedua 275,36 dan yang ketiga 656,45. Lalu dijumlahkan min 1061,51. Untuk Y lengan terhadap titik A-nya, yang pertama 1,67, yang keduanya sama, lalu dijumlah yang ketiga 2,505. Dan yang momennya yang pertama 216,58, yang kedua 459,86 dan yang ketiga 1644,41 dan dijumlahkan. Dan tekanan tanah terhadap uplift yang pertama 324,85 dengan cara HA ditambah HP dibagi 2 dikali gamma W dikali B. Dan untuk Y lengan terhadap titik A yaitu 1,0008. Dan untuk momennya 327,558. Dan tugas survei mencari embung. Yang kita cari yaitu embung Telaga Putri. Embung Telaga Putri menjadi salah satu kawasan wisata embung yang berada di Jogja, khususnya Kabupaten Sleman. Telaga Muncak Kaliurang merupakan nama lain dari Telaga Putri ini. Embung ini dibangun dari hasil bendungan aliran air yang berasal dari sumber mata air Telaga Putri dan air terjun Telaga Muncak. Embung ini memiliki luas sekitar 1 hektar dengan desain kotak atau lebih tepatnya persegi panjang. Di sekitarnya dibangun pagar pengaman mengelilingi kawasan untuk melindungi pengunjung. Berdasarkan informasi, embung ini dibangun sekitar tahun 2005. Berikut ini merupakan dokumentasi foto embung yang kita dapatkan dari kelompok kami. Dan berikut ini merupakan contoh tempat pembuangan aliran embung ketika embung sudah penuh. Lalu berikutnya ada aliran outputnya yang datang dari air hujan ataupun air kiriman. Lalu di sini ada contoh dinding penahan tanah atau tanggul juga ada tadi di daerah sekitaran embung. Untuk dokumentasinya hanya segitu mungkin yang kami bisa sampaikan. Kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.